pasar itu bertahan karena mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kami sekarang telah berada di Desa Kinali, tempat lokasi pemakaman orang-orang Cina di Kota Barus. Bersama saya di sini ada Haji Abdul Mun'im Ritonga yang datang dari Jakarta. Kapasitasnya sekarang di sini adalah sebagai Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Dakwah PB Al-Wasliyah. Bersama saya di sini sudah ada abang anda kita, Abang Hosen Wirsite, yang juga orang Kinali asli. Jadi kami ingin meminta kejelasan tentang keberadaan makam-makam orang Cina yang ada di Desa Kinali, Kecamatan Barus ini. Assalamualaikum Buya. Inilah dia lokasi pemakaman para leluhur orang-orang Cina dulu yang ada di Barus. Nah, mereka dulu yang memutar ekonomi, termasuklah dari orang Cina yang ada tinggal di Barus, dan namanya pemakaman ini Santeong, Desa Kinali. Jadi pada zaman kejayaannya Barus dulu, orang-orang Cina ini udah lama tinggal di sini dan punya kelenteng. Tepat kelenteng itu dekat rumah sana. Nah, jadi sekarang dengan putaran ekonomi nggak begitu hebat lagi di Barus, semua orang-orang Cina yang ada di Barus udah pindah ke kota, ada yang Jakarta, Medan, Sibolga dan sebagainya. Nah, cuman tinggal kenangan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti jejak napak tilas makam-makam sejarah kuno di Kota Barus bersama Pak Ojil Channel dan Haji Abdul Mun'im Ritonga yang datang dari Jakarta. Kami sekarang berada di makam lokasi Imam Al-Majidu Al-Wakni Imanuddin di Desa Kinali, Kecamatan Barus. Untuk lebih jelasnya tentang makam ini, kami minta keterangan dari abang anda kami, Hosen Wirsite. Demikian kami persilakan. Assalamualaikum Buya. Salam. Terima kasih atas kehadirannya ke kampung kami ini. Kita sekarang berada di lokasi pemakaman Tuan Syekh Al-Majidu Al-Wakni Imanuddin, salah satu aulia Allah yang ke-44 penyiar agama di Kota Barus, yang utamanya jadi tuan guru di Desa Kinali ini. Nah, dari generasi ke generasi dia sangat dikenal di kampung ini sebagai tuan guru dan juga sebagai penyebar agama Islam yang ada di Kota Barus pada umumnya. Jadi bisa diketahui nggak tahun berapa kira-kira beliau ini? Kalau mengenai tahunnya Buya, itu memang nggak sampai ke sana kita ketahui, pengetahuan kita. Mungkin itu udah orang-orang tua dulu yang lebih tahu. Ada nggak cerita lain? Mana tahu dia datang kemari ada perlawanan gitu kayak pendakwah lain. Kalau ceritanya, kalau baru dari para orang tua yang hidup di kampung ini tuan ini, dia itu termasuk salah satu penyebar agama yang ada di Kota Barus dan juga sebagai tuan guru untuk mengajari orang-orang Islam di Barus ini, terutama di Desa Kinali. Berarti sudah Islam orang-orang di sini waktu dia mengajar itu? Waktu itu masih banyak yang belum beragama Islam, makanya dia termasuk penyebar agama, dan sekaligus kalau orang-orang beragama mungkin orang tua yang menuntun ya waktu itu. Nah, orang tua yang hidup zaman. Jadi ini adalah satu dari beberapa penyebar Islam di Barus ya? Iya. Karena kampung Kinali ini termasuk salah satu desa ataupun kampung yang tertua di Kecamatan Barus. Oh, termasuk gitu. Desa yang tertua ini. Jadi catatan bagi masyarakat sini ya. Iya.
Ini desa yang tertua dan ada pendakwah dulu kemari, Ya. sehingga pengaruhnya menjadi Islam menjadi banyak di sini Iya. ya. Dari contoh nama Tuan Syekh ini, rakyat rata-rata di sini pakai Dindin namanya, Pak. Oh, Wah, itu ini tadi cirinya. Imanuddin ya, Nah. Imanuddin, Tuan Imanuddin, Tuan Syekh Imanuddin. Imanuddin. Jadi sehingga lahir anak setiap penduduk di sini pakai Din namanya, Din. Pak, kebanyakan itu. Din itu artinya agama. Iya, iya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat lain melalui channel kita yang setia mengikuti kita. Iya, Terima alhamdulillah. kasih. Iya. Halo pemirsa Bang Ojo Channel, terima kasih. Kami sekarang telah berada di lokasi Bandar Tua Barus Tempo dulu. Di sini buka kami sampaikan bahwasanya sebelum Islam pun masuk ke Indonesia, bandar ini telah dikenal semenjak zaman Fir'aun. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwasanya mumi Raja Fir'aun yang ada di Mesir juga diawetkan dengan kapur Barus yang berasal dari kota Barus. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya kepada abang anda kita Hosen Wirsite sebagai pemerhati situs-situs sejarah. Assalamualaikum abang anda Hosen Wirsite. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi telah menelusuri jejak-jejak sejarah makam-makam Islam kuno yang ada di Barus. Sekarang kita telah sampai ke Bandar Tua Barus yang berada di Lobutua, Kecamatan Andang Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Konon katanya dulu bahwasanya bandar ini dikenal jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Artinya di zaman Fir'aun pun itu telah dibuktikan oleh sejarah. Kenapa? Karena pengawet daripada mayat Fir'aun itu berasal dari Kapur Barus. Jadi kami penasaran ingin menanyakan langsung kepada abang anda kami Hosen Wirsite, bagaimana sebenarnya keadaan kota Lobutua ataupun Bandar Barus tempo dulu. Terima kasih kepada saudara kami Pak Surahmat yang telah jauh-jauh datang dari tempat kami ini dalam rangka ingin mengetahui dulu sejarah Barus dan Bandar Barus yang sangat terkenal itu dengan Kapur Barusnya. Jadi inilah dia Bandar Barus yang ada di buku-buku sejarah ya, yang sampai di mana-mana, sampai ke Timur Tengah, Arab, Mesir kuno. Nah, inilah dia lokasi Bandar Barus. Jadi inilah tempat bongkar muat kapal-kapal pincalang luar negeri yang mereka bawa dari negeri seberang, berbentuk bahan-bahan, ada keramik-keramik ya, pernak-pernik. Jadi nanti dibarter dengan barang-barang yang ada dari Barus, yaitu gading gajah, minyak kapur Barus, kemenyan, damar, itu jenisnya dan lain-lain, banyak lagi. Waalaikumsalam. Pak Sihite apa kabar? Iya. Wah, kabar baik. Pak Selamat Alhamdulillah sehat? sehat Bu ya. Pak Sihite, tadi saya dengar Bapak menjelaskan betapa hebatnya ini pelabuhan ini sejak zaman dahulu dan ini bisa kategori pelabuhan tua. Bisa Pak
ceritakan lagi sedikit. Kalau sekarang bagaimana keadaannya nih? Kalau sekarang inilah dia Bandar Barus yang dulunya terkenal, pelabuhan tertua. Jadi kapal-kapal yang datangnya dari luar, dari Mesir, Arab, Arab, Persia, Timur Dekat, Cina, ini kemari. Tapi sekarang udah nggak tinggal sejarah aja ya? Ya, karena udah berganti zaman. Zaman yang panjang ya. Zaman yang panjang. Apa ada rencana pemerintah nanti ini mau menjadikan ini sebagai pelabuhan internasional atau pelabuhan baru lah? Belum tahu. Kalau kita ke sana mungkin nggak tahu juga ya, karena ini namanya udah jadi sejarah kan. Nah, jadi mungkin faktor-faktor yang lain nggak mendukung. Tapi kalau ini dijadikan objek turis, Pak Surahmat, ini laku dijual juga karena ada terkait dengan cerita lama. Tapi biasanya kalau menjadikan objek turis, direkayasalah keadaan lingkungannya, ada tergambar suasana yang lama. Ini pasti nanti jadi objek turis yang didatangi banyak pihak, dan ini bisa dimasukkan dalam sejarah Indonesia masa lalu, khususnya sejarah Barus Tempo dulu. Apalagi dipasang pelangnya di pinggir pantai gitu besar, orang bisa baca, malam-malam disorot kayak TV gitu, direkayasa, ada hiburan di sini. Ini jadi kota baru nih objek turis. Tapi biasanya objek turis itu walaupun daerahnya biasa, tapi ada terkait dengan cerita-cerita peristiwa besar, dia akan diminati oleh pengunjung. Terima kasih Pak Siti. Teruskan perjuangan untuk menelusuri, mana tahu ada situs-situs lain. Terima kasih Pak Surahmat yang sudah menjumpakan kita dan kita sudah mendapat informasi yang baik. Pemirsa, demikianlah kami melakukan perjalanan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi pendidikan dan motivasi buat kita untuk merekayasa kota ini menjadi kota yang terkenal di Sumatera Utara, khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan terkenal di dunia. Amin. Sampai jumpa. Ya, Bu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Inilah Bang Ojil ya. Ojil Channel yang selalu setia menemani kita dan sudah dilakukan beberapa syuting. Berikutnya ikuti selalu channel Bang Ojil.